Shalom kakak abang terkasih, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara virtual. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Persekutuan Alumni Kristen Pematang Siantar. Bagi kakak abang yang mengikuti ibadah secara virtual, supaya memastikan posisi yang tenang. Kita bersyukur ibadah PAK dapat terlaksana terlepas saat ini pandemik masih menjadi pergumulan besar kita. Terkhusus untuk kota kita, Pematang Siantar yang masih dalam kondisi zona merah, mari kita sama-sama berdoa supaya kondisi ini boleh pulih. Ibadah kita akan dilayani oleh Bang Ferdinandus Saragih dengan eksposisi 2 Timotius 2, yaitu tentang panggilan untuk ikut menderita dan setia di dalam pelayanan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh dan sejenak kita berdoa secara pribadi. Amin. Tak terukur panjang setiamu, hanya Engkaulah Allah kami, dari dulu hingga sekarang dan sampai selamanya. Kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 1, Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Kita sudah melewati banyak musim di dalam kehidupan kita. Layaknya kita bersyukur untuk rahmat Allah, bersyukur untuk langit biru, bahkan awan hitam sekalipun.
Mari kita mengucap syukur atas pengharapan yang kita miliki. Mari kita bernyanyi, syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Eksposisi surat kedua Paulus kepada Timotius dalam pasal yang kedua. Mari kita siapkan hati menjadi tempat penyemaian biji kebenaran yang akan disampaikan oleh Bang Nandus. Kita bernyanyi, Lord, let my heart be good soil. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Setelah terhenti sekian lama, akhirnya pada hari ini kami bisa menyelenggarakan persekutuan alumni dalam bentuk ibadah online. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk apa yang kami jalani dalam masa-masa sulit yang menimpa negara kami, bahkan juga dunia ini ya Tuhan. Kami memohon dalam kemurahan Tuhan kiranya orang-orang yang sedang bekerja berjuang secara khusus dalam menemukan vaksin untuk menangkal virus ini, Tuhan tolong mereka untuk bisa menemukannya dan bisa diaplikasikan kepada manusia. Ya Tuhan, dalam ibadah kami pada hari ini kami akan belajar firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Kami memohon kiranya Roh Tuhan mengajari kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, melanjutkan rangkaian eksposisi surat 2 Timotius pada bulan Maret yang lalu,
kita sudah menyelesaikan pasal yang pertama, kemudian kita berhenti, April, Mei, Juni kita berhenti, dan kini kita pada bulan Juli kita masuk melanjutkan kepada 2 Timotius pasal yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita, silakan teman-teman di rumah atau mungkin juga di perjalanan mengikuti apa yang di dalam hati, apa yang saya bacakan dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Piletus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia kuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau di dalam pasal 1, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, kita melihat bagaimana Paulus mencoba memflashback bagaimana iman yang ada di dalam diri seorang Timotius. Bagaimana Timotius bertumbuh sejak masih kanak-kanak, sudah diajarkan oleh ibunya dan juga neneknya.
Tetapi dalam pasal 1 juga kita melihat bagaimana Paulus mencoba menggambarkan situasi yang sedang dihadapi oleh Timotius, di mana orang berpaling dari Injil. Ini tuh Tuhan bukan persoalan yang mudah yang dihadapi oleh Timotius. Bagaimana juga pada saat itu beberapa komentari mengatakan bahwasanya situasi di jemaat di Efesus, di mana Timotius menjadi pemimpin, mengalami situasi yang tidak gampang. Terjadi penyesatan, terjadi masuknya ajaran-ajaran palsu. Belum lagi internal sesama jemaat itu juga mengalami pergesekan-pergesekan. Sementara Timotius bukanlah seseorang yang punya kepercayaan diri yang cukup tinggi. Dia orang yang cenderung introvert, orang yang cenderung pemalu, tidak banyak ngomong. Kita bisa bayangkan situasi seperti apa yang dihadapi oleh Timotius dan bagaimana mungkin dia mampu menghadapi situasi itu. Barangkali kita akan berkata, aduh, udah lah, nggak akan bisa kau menghadapi itu. Nah, karena situasi yang demikian, dalam situasi Paulus juga yang akan menyelesaikan bagiannya di dunia ini. Karena menurut tradisi gereja diyakini setelah dituliskan 2 Timotius ini, tak lama kemudian sekitar 1 minggu, Paulus menghadapi eksekusi mati oleh pasukan Romawi. Maka dalam bagian ini kita menemukan bagaimana pada penghujung hidupnya, Paulus mencoba mendorong anaknya yang terkasih supaya stand firm, supaya kokoh, supaya kuat menghadapi situasi apapun yang ada di depan, supaya tidak menjadi ciut. Maka di samping Paulus mendorong untuk apa yang harus dikerjakan, Paulus juga sekaligus memberikan teladan, contoh bahwasanya hidupnya hingga pada akhirnya dia menyelesaikan bagiannya sampai taat, sampai mati. Saudara-saudara yang kasih, kita masuk ke dalam apa yang baru saja kita baca. Dalam pasal yang kedua di ayat pertama, Paulus menuliskan, sebab itu. Kalau ada kata sebab berarti ada reason, ada alasan mengapa muncul ini. Kalau kita mundur sedikit ke atas, dikatakan di situ ada orang yang tidak setia. Ayat 14, Paulus mendorong anaknya itu untuk memelihara harta yang indah. Itu poin yang sangat penting. Ketika orang-orang mulai berpaling dari Injil, harus ada orang yang setia berpegang kepada Injil. Ini sebuah fenomena menarik. Di gereja kita juga beberapa waktu yang lalu orang heboh di media sosial masalah doktrinal. Harus ada orang yang setia berpegang, memelihara Injil ini. Lewat pengajaran dan seterusnya. Maka Paulus berkata, ketika ada orang tidak setia, ketika ada orang sudah menyeleweng dari Injil, maka engkau harus kuat berpegang. Engkau harus memegang kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mundur sedikit ke dalam pasal yang pertama, Paulus sudah mengatakan, oleh penumpangan tanganku engkau telah menerima kasih karunia. Bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Itu yang menjadi dasar disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Roh yang kau miliki bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Maka kobarkanlah itu. Ketika orang berpaling, kau harus tetap stand firm. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bukan karena kekuatan ngomong atau otot, bukan itu andalan kekuatan yang didorong oleh Paulus, tapi kuat di dalam Kristus. Bagian yang pertama yang kita mau lihat di sini, apa kekuatan yang mau kita andalkan? Kekuatan kita adalah di dalam Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara-saudara, persoalan apapun yang kita hadapi saat ini, kekuatan kita ada di dalam Kristus. Mari kita alami ini. Yang kedua, kemudian Paulus menyampaikan kepada Timotius, ketika orang tidak setia lagi kepada Injil, engkau harus kuat dan juga tidak berhenti hanya pada dirimu. Tapi di dalam ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Pesan yang kedua, setelah Timotius didorong untuk kuat, pesan yang kedua disampaikan oleh Paulus adalah kesinambungan Injil. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, Paulus kepada Timotius, kepada anak didik Timotius, kepada orang yang dididik oleh anak didik Timotius. 4 generasi. Saudara-saudara yang kekasih, ini persoalan yang sangat serius
betapa urgent, betapa serius dan pentingnya memelihara kesenyambungan Injil, memelihara kemurnian pengajaran Injil. Paulus sampai 4 generasi dia tekankan di dalam ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, yang pertama dari Paulus kepada Timotius, kemudian kepada orang yang dapat dipercaya, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, kemudian orang yang dapat dipercaya juga yang mengajar orang lain. 4 generasi. Paulus mendorong Timotius untuk menjaga, memelihara Injil, tidak berhenti pada dia, tapi juga menyampaikan kepada orang lain, mengajar orang lain, supaya orang lain apa? Memiliki pengajaran yang benar, memiliki pengajaran yang murni seperti yang diajarkan oleh Paulus. Saudara-saudara, refleksi yang kedua yang kita mau ambil adalah dalam konteks pelayanan perkantas yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-49 secara nasional, sementara Siantar 19 tahun. Salah satu ciri kegerakan perkantas adalah memuridkan lewat kelompok kecil. Kesinambungan berita Injil. Kakak kelompok memberitakan kepada adiknya, adiknya diharapkan memberitakan kepada adiknya lagi. Pelipat gandaan. Masihkah kita setia kepada pelipat gandaan ini? Masih kita setia memuridkan orang lain supaya orang lain juga memuridkan orang lain? Atau jangan-jangan sudah berhenti, kita udah puas, yang penting kita sudah menerima Injil, yang penting kita sudah diselamatkan, dan kita katakan enough. Saudara-saudara, betapa ngerinya lah hidup kita jika Injil itu berhenti hanya di kita, sementara orang-orang di sekitar kita menuju kepada kebinasaan without gospel. Maka Paulus berkata, no, jangan berhenti padamu, tapi ajarkan kepada orang lain. Saudara-saudara, bagian firman ini menjadi sebuah pengingat bagi kita, ada panggilan bagi kita untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Masihkah kita mengajar? Masihkah kita memuridkan sampai sekarang? Atau sudah puaskah kita dengan hidup kita? Yang penting I got the ticket. I got the ticket to heaven. Puaskah kita seperti itu? And then how about the other? I don't care. Oh, saudara-saudara yang kekasih, kalau itu yang ada dalam pikiran kita, mari kita bertobat. Itu disampaikan oleh Paulus di sini di bagian yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya. Yang disampaikan Paulus bukan sesuatu yang bohong. Yang disampaikan Paulus bukan sesuatu yang mengada-ada. Buktinya apa? Banyak saksi. Kalau memang yang disampaikan Paulus kepada Timotius firman yang tidak benar, pasti saksi-saksi itu akan berkata, no, that's lie. Tapi Paulus berani mengklaim banyak saksi firman yang kuajarkan kepadamu adalah suatu kebenaran. Maka dia mengatakan, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Kalau diam-diam mungkin bisa aja kan, nggak yakin kita benar atau enggak. Tapi ini di depan banyak saksi, many witnesses mendengarkan. Jadi kalau yang diajarkan Paulus itu tidak sesuatu yang benar, pasti para saksi-saksi itu ada tiko sile, ada pendokoko, pasti akan seperti itu. Tapi di sini Paulus berani bahwasanya yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan itu harus dilanjutkan estafet Injil. Percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Lantas bagaimana karakter dalam memelihara Injil dan kesinambungan Injil? Ada dua karakter. Ada dua bagian yang kita mau lihat. Profil seseorang yang mampu, yang layak dipercaya dan cakap mengajar. Ada dua profil. Yang pertama kita akan lihat nanti secara internal, yang kedua secara eksternal. Profil yang pertama secara internal kita akan lihat dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Bagaimana profilnya di situ dikatakan? Kalau kita lihat di sini Paulus mengambil metafora 3. Kalau kita sebut profesi barangkali ya. Yang pertama itu prajurit, yang kedua itu atlet, olahragawan, yang ketiga petani. Apa yang kita bisa lihat dari ketiga metafora ini? Yang pertama yang kita mau lihat di sini dari ketiganya, profil seseorang yang layak dia percaya dan cakap mengajar adalah keterlibatan. Saya mengajak kita untuk melihat kata-kata yang dipakai oleh Paulus.
seorang prajurit yang sedang berjuang. Sedang berjuang. Yang kedua, seorang olahragawan hanya memperoleh mahkota apabila ia bertanding. Apabila ia bertanding. Tadi sedang berjuang, yang kedua apabila ia bertanding. Seorang petani yang bekerja keras terlibat. Bisa aja dia prajurit tapi nggak sedang berjuang, dia hanya duduk-duduk. Oke, preach the gospel and I am here, sit, just wait for God. When God call me and I go to heaven. Bisa aja dia prajurit seperti itu, nggak mengangkat senjata. Tapi di sini Paulus menggambarkan prajurit itu adalah seorang prajurit yang sedang berjuang. Seorang olahragawan yang sedang ikut dalam perlombaan. Bukan olahragawan yang sedang duduk-duduk. Bukan olahragawan yang sedang di kopi, nongkrong di kopi, di kafe, minum-minum kopi, Milo Jelly. Wah, saya sangat menikmati Milo Jelly, saudara-saudara. Kalau ada yang mau ngajak, nggak apa-apa. Ya, bercanda boleh, serius boleh. Yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras. Kita bisa melihat di sini teman-teman 3 metafora yang disampaikan oleh Paulus. Dan ketiganya mewakili satu karakter, yaitu terlibat di dalamnya. Jadi seseorang yang akan berjuang memelihara Injil, seseorang yang memelihara kesinambungan Injil di tengah-tengah orang yang tidak setia, di antara orang-orang yang membelot, dia adalah orang yang harus terlibat. Bukan hanya teori. Ya udahlah, aku nonton aja ya, kalian kerjakan. Tidak, tapi dia orang yang terlibat. Seorang prajurit, bagaimana prajurit yang berjuang itu? Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Ada sebuah buku yang berkata, The End of Me. Kira-kira barangkali seperti itulah prajurit itu. I am done. Saya sudah selesai dengan diri saya. And now to live my life only to my God. Tidak ada lagi bagi dunia ini, tapi totalitas hidupku adalah kepada Allah. Bagaimana aku hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana aku dalam perjuangan iman, memelihara kemurnian Injil, hidupku berkenan kepada Allah. Perhatikan, prajurit itu adalah sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sayang sekali kalau kita sebagai alumni, kita lebih memusingkan diri kita, lebih memusingkan apakah karir kita, lebih memusingkan tentang diri kita, orientasi pusat kepada diri kita, and then we don't care how about the gospel. How about the word of God? Kita nggak peduli lagi. Saudara-saudara, sini Paulus mengatakan bagaimana prajurit itu yang penting berkenan kepada komandannya. Dia nggak memusingkan lagi apakah nanti keluarganya bagaimana, apakah nanti ini bagaimana, tidak penting. Yang penting komandannya senang dengan dia. Yang penting komandannya berkenan kepada dia. Barangkali pada akhirnya nanti komandannya juga akan memberikan bintang jasa kepada dia sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas segala dedikasinya dalam perjuangannya sebagai prajurit. Orang yang berjuang memelihara Injil, kesinambungan Injil, adalah orang yang terlibat di dalam perjuangan itu dan juga tidak memusingkan dirinya sendiri, tidak memusingkan bagaimana segala sesuatu dengan dirinya, tidak mengasihani dirinya sendiri, tidak berpusat kepada dirinya sendiri, tapi bagaimana totalitas hidup dia berkenan kepada Allah. Sebagaimana prajurit berkenan kepada komandannya. Yang kedua, bagaimana orang yang terlibat dalam memelihara dan kesinambungan Injil, bagaimana perjuangan dia seperti seorang olahragawan yang bertanding. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sekitar, kalau saya tidak salah, sekitar 6-7 tahun yang lalu, klub Liga Italia, Juventus, itu didegradasi ke Liga 2, seri B. Dia sempat 2 kali, kalau nggak salah 3 kali, juara Liga Serie A, liga tertinggi di Italia. Tapi kemudian ketahuan, dia tidak mengikuti fair play. Dia menyogok wasit untuk mengatur skor. Dia tidak mengikuti pertandingan fair play. Setelah ketahuan oleh vonis pengadilan, kemudian mahkota juara mereka itu dicabut, gelar juara mereka selama 3 kali kalau tidak salah. Mungkin teman-teman penggemar olahraga lebih tahu. Gelar mereka 3 kali juara Liga Serie A itu dicabut. Kemudian tidak hanya berhenti di situ peraturan hukuman kepada mereka, mereka didegradasi ke seri B, liga di bawahnya.
Saudara-saudara, dari seri B ke seri A itu nggak perjuangan mudah. Dia harus juara di Liga Seri B itu, memainkan 36 pertandingan selama 1 tahun. Kalau dia juara bisa memperoleh skor tertinggi, baru dia layak promosi ke Liga Seri A. Bayangkan, itu hukuman pertandingan, belum lagi mereka dihukum secara finansial. Akibat dari apa? Melanggar fair play. Nanti teman-teman bisa cari di Google bagaimana kisah Juventus itu. Itu yang paling saya ingat tentang fair play dalam olahraga. Dulu sih pernah tahun 98 kalau nggak salah SEA Games, Tonton Suprapto itu pembalap Indonesia. Dia udah dapat medali emas, tapi akhirnya medalinya didiskualifikasi karena apa? Dia pakai doping. Tidak mengikuti rule of game. Maka di sini katakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tidak sekedar menjadi juara, tapi ada rule of game of life. Ada peraturan-peraturan kehidupan ini yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Jadi bukan hanya masalah sampai ke sana, tapi bagaimana cara kita sampai ke sana. Bukan hanya masalah bukan hanya masalah yang penting kita terlibat, tidak. Tapi bagaimana kita dalam mengerjakan apa yang telah Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan sebagai bagian kita mengikuti apa yang Tuhan, cara-cara Tuhan. Ikut dalam peraturan-peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang seperti itulah yang bisa memperoleh hak sebagai juara, memperoleh mahkota juara itu. Itu yang kedua, teman-teman. Jadi di samping orang yang totalitas sebagai seorang prajurit tidak mementingkan dirinya, tapi yang kedua juga dia dalam perjuangannya itu harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh firman Allah. Jangan menyeleweng. Jadi pegangannya tetap kepada firman Allah. Yang ketiga, metafora yang digambarkan oleh Paulus dalam memelihara kesinambungan Injil kepada orang-orang yang cakap dan bisa dipercaya, cakap mengajar dan bisa dipercaya adalah sebagai seorang petani. Petani bekerja keras. Tapi ingat teman-teman, catatan garis bawah bukan hanya masalah bekerja keras. Tapi bagian yang selanjutnya ini sangat penting. Petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Haruslah yang pertama. Jangan orang kita mengerjakan pelayanan, kita sibuk mengerjakan pelayanan dan orang menikmati pelayanan kita dan orang semakin dekat, semakin mengenal Allah lewat pelayanan kita, tapi kita apa? Kita gersang, kita kosong, kita tidak menikmati pelayanan kita. Pulang dari pelayanan kita bersungut-sungut, pulang dari pelayanan kita marungut-ungut, merasa tidak diapresiasi, merasa tidak dihargai, lantas kita kemudian komplain. Orang menikmati pelayanan kita yang sudah kita persiapkan dengan baik semuanya, tapi kita tidak menikmati. How poor you are. Betapa kasihannya lah kita ini. Kita sudah all out, menghabiskan semua tenaga, energi, uang, waktu sampai malam-malam, tapi kita tidak menikmatinya. Maka Paulus mau mengingatkan kepada Timotius, hei anakku, kalau engkau sudah mengerjakan pelayanan ini secara total, kalau engkau sudah memelihara, menjaga, berusaha, berjuang memelihara kesinambungan Injil ini, yang perlu kau ingat dalam semua jerih lelah, dalam semua kerja kerasmu itu adalah nikmatilah pelayananmu. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah pengingat penting bagi kita. Jangan sampai kita lelah, pagi sampai malam kita mengerjakan pelayanan, tapi kita tidak menikmati. Kita tetap gersang, kita tetap kosong. Betapa malangnya lah hidup kita ini, teman-teman. Maka Paulus merasa penting mengingatkan Timotius, jangan sampai kau tidak menikmati pelayananmu. Apalagi Timotius ini kan orang yang tadi saya katakan dia agak pemalu, kurang terbuka, agak introvert. Jangan pula nanti dia makin stres, kenapa? Aduh, aku udah capek melayani ini, aduh orang ini kok kayak gini sih, aduh. Jangan sampai kayak gitu. Nikmati pelayananmu. Tuhan mengaruniakan pelayanan kepada kita bukan supaya menjadi berkat bagi orang, tidak, tapi bagi diri kita sendiri terlebih dahulu, supaya kita menikmati apa yang Tuhan karuniakan, supaya kita menikmati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga apa? Lewat pelayanan kita, bukan hanya orang lain yang bertumbuh semakin mengenal Tuhan,
Bukan hanya orang lain yang semakin menikmati persekutuan dengan Tuhan, tapi kita terlebih dahulu menikmati persekutuan. Kita lewat pelayanan kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Dalam semuanya itu Paulus mengatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. Barangkali Paulus membayangkan, mungkin kutuliskan ini kau belum mengerti kali. Mungkin kalau udah kau baca nanti, mungkin kau belum begitu mengerti. Karena apa? Bisa jadi pikiranmu masih terpecah. Aduh, bapakku udah mati, bapakku Paulus mati, dipancung. Ntar gimana? Maka Paulus berkata di penghujung tentang menderita, tertib, perjuangan, menikmati, kerja keras. Stay calm. Tuhan akan mengajarimu bagaimana harusnya melakukan itu. Dan di antara semua itu, dalam perjuangan-perjuangan itu akan banyak dinamika yang terjadi, akan banyak pergesekan-pergesekan. Dan apalagi saya katakan di awal tadi, bukan hanya konflik persoalan di dalam jemaat, tapi juga serangan-serangan dari luar. Paulus berkata, stay fokus. Di awal tadi dia berkatakan memelihara Injil, tapi di sini dia katakan stay fokus. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang beritakan dalam Injilku. Jadi dalam semua dinamika pelayanan, dalam semua dinamika bagaimana berjuang supaya mampu stand firm, kokoh berdiri, seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Paulus sedang mengatakan, anakku, gak usah takut kalaupun kau harus menderita, kalaupun kau harus dicemooh, kalaupun kau harus diejek, kalaupun kau nanti harus dianiaya, kalaupun kau harus mengalami kesulitan-kesulitan, ingatlah, aku sudah terlebih dahulu mengalaminya. Ingatlah, aku Bapamu yang mengajar engkau telah terlebih dahulu mengalami penderitaan-penderitaan itu. Bahkan aku dianggap seperti seorang penjahat, padahal aku bukan penjahat. Aku tidak pernah merampok, aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah memberontak, aku tidak pernah membunuh. Itulah dikatakan Paulus. Tetapi aku telah dibelenggu sama seperti penjahat. Mereka memperlakukan aku sebagai seorang kriminal oleh karena aku memberitakan firman. Maka jika engkau mengalami hal itu, jangan takut, aku sudah terlebih dahulu. Saudara-saudara yang kekasih, dalam perjuangan memelihara Injil, memberitakan Injil, kesinambungan Injil, kita mungkin sudah berjuang dalam 3 metafora tadi. Tapi dalam perjuangan itu, jika kita kemudian mengalami cemoohan, jika kemudian kita mengalami ejekan, jika kita kemudian mengalami cibiran karena menyatakan kebenaran di tempat pekerjaan kita, jika kemudian kita mengalami bahkan mungkin kalimat-kalimat pelecehan dan sindiran dan seterusnya yang membuat kita sakit di dalam, ketika kita berjuang menyatakan Injil, ketika kita berjuang menyatakan kebenaran firman Allah, ingatlah, Paulus sudah terlebih dahulu. Bahkan yang lebih besar lagi, Yesus Kristus sudah mengalami itu semua. Artinya apa yang mau kita refleksikan di sini, teman-teman? Bagian yang pertama dalam pasal yang kedua, pertama tadi adalah memelihara. Ketika ada orang tidak setia lagi, mari tetap setia, sekalipun kita harus menderita. Kenapa? Teladan kita bukan hanya Paulus, tapi teladan yang lebih besar, yaitu Guru yang agung, Yesus Kristus. Diejek, dicemooh, dicela, dijebak dengan berbagai perangkap pertanyaan supaya bisa dihukum mati, tidak pernah sakit hati. Dia tetap maju dengan tulus mengerjakan bagiannya. Bahkan ketika dihianati oleh muridnya, dia tidak pernah mundur selangkah pun dari tugas panggilannya untuk mati di kayu salib. Jika kita mengklaim diri kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita mengklaim diri kita sebagai murid-murid Kristus, maka tidak mungkin kita mencari jalan tenang sementara Kristus kita menuju jalan salib. Nggak mungkin anak-anaknya masuk ke dalam jalan tol, lurus lempang semuanya, menghindari jalan penderitaan, sementara Tuhannya sendiri menempuh jalan salib. Nggak nyambung, teman-teman, nggak nyambung, saudara-saudara. Jika Kristus memilih jalan penderitaan, jalan salib demi kemuliaan Allah, demi menggenapi misi Allah, sementara anak-anaknya memilih jalan gampang, memilih jalan mudah, memilih jalan tol, kita bukan anak Tuhan, tapi akan disebut menjadi anak-anak gampangan. Maka saudara-saudara yang kasih, kita kembali ke teks ini.
Paulus mendorong Timotius, jangan takut meskipun kau menderita, meskipun kau ditolak. Karena apa? Ingat, aku sudah mengalaminya. Aku bukan kriminal, tapi aku diperlakukan seperti seorang kriminal. Tapi karena apa? Karena kekuatan di dalam Kristus. Itu tadi di dalam ayat yang kedua, karena kuat oleh kasih karunia. Maka Paulus berkata, karena itu aku sabar, karena ada firman Allah. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Karena apa? Karena dengan terbelenggu, tangan yang terbelenggu, bukan firman Tuhan yang terbelenggu. Itu dikatakan dari 9 bagian yang terakhir. Ketika aku dipenjara, dibelenggu sebagai seorang kriminal, firman Allah tidak pernah terbelenggu. Ini sebuah kesaksian memang yang disampaikan oleh Paulus, salah satu contoh ketika dia dipenjara di Filipi. Paulus memberikan kesaksian ketika dia dipenjara di Filipi, akhirnya dia bisa masuk ke istana ketika disidang. Dan pada saat itu Injil menjadi diperdengarkan di dalam istana. Kalau Paulus tidak ditangkap, kalau Paulus tidak disidang sampai ke istana, nggak akan ada yang memberitakan Injil di istana. Tapi ketika dia ditangkap, ketika dia disidang di istana, dipertanyakan apa pengajarannya, maka akhirnya dia menceritakan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini sebuah contoh yang menarik ketika kita dalam pekerjaan kita. Kemudian mungkin ada bos kita, mitra kerja kita yang ingin menyeleweng dari apa yang seharusnya. Itu bisa jadi peluang bagi kita. Apa prinsip yang kita pegang dan mengapa kita pegang prinsip itu? Itu menjadi jalan bagi kita. Kenapa kita tidak mau kompromi? Kenapa kita tidak mau neko-neko? Kita bisa memberikan kesaksian. Saya tidak mau neko-neko. Saya tidak mau kompromi. Kenapa? Saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Saya nggak tahu, mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar kesaksian Bang Ulysses Simanjuntak, Bang Ruli. Ketika itu ada sebuah tender katanya, abang itu ditawari mobil, ditawari rumah. Abang itu menolak. Sampai akhirnya, berapa sih harga Bapak? Teman-teman, pada saat itu Bang Ruli mengatakan, jika Bapak sanggup membayar darah Yesus Kristus, maka saya mau menandatangani surat ini. Tahu nggak saudara-saudara, ternyata yang mau menyuap abang itu adalah orang Kristen. Dan akhirnya menangis dan pulang dengan malu. Jawaban Bang Ruli pada akhirnya, jika Bapak mampu membayar darah Kristus yang telah menebus saya mau menandatangani. Ternyata yang mau menyuap itu orang Kristen dan akhirnya pulang dengan malu. Barangkali saudara-saudara yang kekasih, teman-teman, ketika kita ada persoalan di kantor, di tempat kerja, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat kita, ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan sulit, pada titik itulah barangkali kita akan mendeklarasikan, inilah iman saya. Kenapa saya tidak mau kompromi? Kenapa saya tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan? Karena apa? Karena darah Kristus. Paulus memegang, dia tidak peduli dengan dirinya. Karena apa? Dia yakin firman Allah itu tidak pernah terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapat mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan di penghujung bagian yang pertama ini Paulus menyampaikan sebuah pujian untuk menjadi peneguhan kepada Timotius. Dia katakan di sini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Ini luar biasa firman ini, teman-teman. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita akan memerintah nanti bersama dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita, teman-teman. Tapi kalau kita tidak setia, dia akan tetap setia. Karena dia adalah Allah yang setia, yang tidak dapat menyangkal dirinya. Tadi saya katakan bagaimana dalam memelihara kesinambungan Injil. Bagaimana perjuangan dalam memelihara kesinambungan Injil dan menjaga kemurnian pengajaran Injil. Ada dua aspek. Yang pertama tadi saya katakan ini aspek internal di dalam diri. Apa yang harus dilakukan secara di dalam diri. Yaitu tadi ada metafora 3 profesi, prajurit, olahragawan dan juga petani, dan pusat berita adalah Kristus. Dan jangan pernah takut apapun. Karena apa? Ada orang-orang yang telah terlebih dahulu menyatakan imannya
dalam kesetiaan kepada Kristus. Secara khusus sebenarnya tema kita sepanjang tahun ini dalam persekutuan jam 2 BPR dan komponen adalah tentang saksi-saksi iman yang kita ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-3. The cloud of witnesses, we pilgrims on the journey of a narrow road, of those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, the like of steering testament to God's sustaining grace, surrounded by so great a cloud of witnesses. Let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us live to those behind us, the heritage of faithfulness to those who go to godly life. Sorry, saya agak lupa. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the likes we leave inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Saudara-saudara yang kekasih, ini persoalan yang sangat begitu indah di dalam perjuangan memelihara iman. Bahwa saya pada akhirnya akan ada surrounded by this great cloud of witnesses. Kita tidak pernah takut berjuang di dalam pemeliharaan pengajaran Injil, pemberitaan firman Tuhan. Karena apa? Telah banyak pejuang-pejuang iman mendahului kita, bagaimana mereka setia di dalam imannya sampai mereka mati martir. Lagu yang saya nyanyikan tadi itu saya temukan ketika saya kuliah di STT. Judul VCD-nya pada saat itu adalah The Voice of Martyrs. Suara-suara kaum martir. VCD itu saya pasang di laptop saya. Dan itu kesaksian para martir di berbagai penjuru di bumi ini. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus juga menyatakan kepada Timotius, "Don't be afraid, I'm the witness." Saya sudah mengalami itu semua. Maka engkau maju, stand firm. Jangan mundur. Apa yang kita takutkan? Mari kita lihat teladan-teladan iman di sekitar kita. Mari tiru mereka. Jangan lihat orang yang mundur dalam imannya, tapi lihatlah orang bagaimana setia di dalam imannya. Bagian yang kedua itu tadi dari secara internal, bagaimana memperkokoh diri secara internal. Bagian yang kedua, di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-26, Paulus mengingatkan Timotius dalam konteks relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Banyak orang-orang di sekitarnya mengajar ajaran sesat. Di sini ada beberapa kata, silakan ikuti di Alkitabnya, yang saya garis bawahi. Yang pertama di dalam ayat 14, ingatlah, ingatkanlah, dan pesankanlah. Ayat 15 di bagian pertama dikatakan usahakanlah. Ayat 16 hindarilah. Ayat 22 jauhilah. Ayat 23 hindarilah. Jadi kalau yang pertama tadi saya katakan dua konteks, bagaimana memperkokoh diri, bagaimana supaya kita mampu berjuang. Internal tadi itu di dalam berjuang, bekerja keras dan seterusnya. Tapi dalam konteks menghadap yang di luar, ini, perhatikan ayat yang 15 bagian yang pertama. Ingatkanlah dan pesankanlah. This is about teaching. Bagaimana kita mengingatkan orang? Keep reminding them. Bagaimana kita bisa mengingatkan orang jika kita tidak pernah mengajar orang? Jika kita sudah diam asik dengan diri kita, bagaimana orang akan bisa mengerti apa yang harusnya mereka pegang? Bagaimana orang harus mengerti Injil yang benar itu seperti apa? Kalau apa? Kalau kita tidak keep reminding them of these things. Itu dalam NIV, dalam bahasa Indonesia, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu. All I have told to you, teach, tell to the others. Remind them, keep reminding. Kalau keep reminding ini berarti sebuah present continuous, berkesinambungan. Tidak selesai diingatkan, udah selesai lah ya, sudah. Tapi terus berkesinambungan. Maka kita bersyukur konteks KTB kita adalah sekali seminggu. Terus pertemuan sekali seminggu apa? Untuk mengingatkan iman, mengingatkan firman Tuhan, untuk tetap terjaga, untuk tetap berjaga. Maka Paulus merasa penting untuk mengingatkan kepada Timotius,
Hei Timotius, enough, jangan kau mengasihani dirimu sendiri. Maju, stand firm, berjuanglah, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Supaya apa? Jangan lagi jabiron. Ini dikatakan di sini supaya jangan mereka bersilat kata karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang mendengarnya. Kadang kita prihatin memang orang Kristen lebih banyak berdebat. Orang Kristen lebih banyak ngomong yang tidak jelas. Menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Dan di sini dikatakan jangan lagi kau terjebak dalam persilat lidahan. Tinggalkan itu semua, tapi ingatkanlah apa yang telah kuajarkan. Ingatkanlah kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita mau mengingatkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau mengajarkan firman Tuhan, maka kita juga harus orang yang menjadi belajar. Karena apa? Apa yang mau kita ajarkan kalau kita tidak pernah belajar? Setelah ingatkan dan pesankan, yang kedua nasihat Paulus dalam menghajari para penyesat, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah. Jadi ini kalimat-kalimat aktif. Bisa kita bayangkan seorang yang introvert, seorang yang pemalu, seorang yang gak pede tampil depan publik, yang lebih enak barangkali diam aja. Udahlah, kalian aja ngerjakan. Aku dengar, nggak apa-apa, aku dengar kok. Tapi in this time Paulus mengatakan no, you can sit there, you have to go. Ingatkan, pesankan, usahakanlah. Jadi Paulus sudah mengatakan bergerak. Nggak cukup lagi kau cuma diam-diam. Nggak bisa, nggak boleh lagi sebuah excuse. Aku kan orangnya memang kayak gini. No. Kadang kita menemukan dalam pelayanan banyak alasan orang. Udah nggak apa-apa, aku nggak bisa. Yang lain aja lah. Saudara-saudara yang kekasih, mengingat gentingnya pemberitaan firman Tuhan. Saya nggak tahu apakah kita memandang penting atau tidak pemberitaan firman Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi orang-orang yang putus asa, ketika kita menghadapi orang-orang frustrasi dalam kehidupan ini, bahkan ketika kita menghadapi orang-orang yang mau mengakhiri hidupnya, apakah kita tidak menganggap penting berita Injil kepada mereka? Ketika kita melihat keluarga-keluarga yang broken, ketika kita melihat anak-anak yang hancur dalam hidupnya, apakah kita tidak menganggap genting firman Tuhan bagi mereka? Lantas kemudian kita berkata, udahlah nantilah dulu, aku kan kayak gitu orangnya. Saudara-saudara kasih, saya mau berkata hari ini, mari bertobat. Jika kita melihat kenyataan di masyarakat, keluarga-keluarga Kristen yang broken, keluarga-keluarga Kristen yang bercerai, generasi-generasi muda Kristen yang hidupnya berantakan, anak-anak sekolah, remaja-remaja Kristen terlibat dalam pergaulan bebas, mahasiswa yang gak jelas, dan itu ada di hadapan semua kita semua. Apakah kita kemudian tidak berkata bahwasanya Injil begitu penting saat ini bagi mereka? Apakah kita akan berkata, oh tidak begitu penting, masa ini belum genting? Paulus berkata pada 2000 tahun yang lalu kepada Timotius, usahakanlah supaya engkau layak dan tidak usah malu dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Paulus mendorong dengan sungguh-sungguh, berjuanglah, jangan malu. Kenapa? Situasi ini, bayangkanlah orang-orang binasa. Kita mungkin barangkali ketika menyanyikan berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu. Kita bernyanyi, waktu menyanyikan lagu itu saya yakin kita begitu terpaku, kita begitu terpana dan kemudian merenungi. Oh iya ya, barangkali ketika menyanyikan itu melayani, kita mungkin menangis. Tapi dan ketika kita di lapangan, ketika kita sebagai guru ada di ruang kelas, ada di sekolah, ketika kita sebagai dosen berhadapan dengan para mahasiswa, ketika kita sebagai jemaat gereja menghadapi keluarga-keluarga yang broken, ketika kita tinggal dengan masyarakat sekitar kita melihat mereka hidup dalam keputusasaan, hidup dalam frustrasi, apakah kita menyampaikan berita Injil kepada mereka? Ataukah kita berkata, malu, aku kan gak pendeta, come on. Hari gini masih ada alumni-alumni pelayanan perkantas yang berkata, aku bukan pendeta. Memberitakan firman Tuhan adalah bagian kita semuanya. Paulus berkata, usahakanlah, nasihati, ingatkanlah, pesankanlah. Tetapi dalam mengusahakan itu semua, jangan sampai terlalu kebablasan jabiron. Maka itu dikatakan ayat 16, sorry kalau saya pakai kata jabiron, barangkali ada yang gak nyaman.
Saya nanti nggak akan pakai itu lagi. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan kosong dan yang tidak suci yang menambah kefasikan. Hindarilah omongan kosong. Jadi tadi teman-teman, saudara-saudara, ingatkanlah, pesankanlah, usahakanlah. Maka bagian yang keempat pesan Paulus kepada Timotius adalah hindarilah omongan kosong. Kadang memang anak-anak Tuhan pun sesama anak Tuhan, kalau udah kocok rame, istilah orang kita, kocok rame ngobrol, kadang ada omongan-omongan kosong yang tanpa kita sadari bisa keluar. Omongan-omongan yang tidak membangun, yang rasanya kalau kita evaluasi setelah malam barangkali kok diam lah tadi itu. Karena apa? Saking asiknya mungkin ngobrol, saking ketawa-ketawa, dan kemudian akhirnya marsal gua maka hata tidak terrem lagi. Setelah malam mau tidur, kalau evaluasi ya, kok bilangin lah tadi itu. Hari ini saudara-saudara yang kekasih, lewat surat Timotius, Paulus menyampaikan bagian yang kedua tentang menghadapi konteks dari luar adalah hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kenapa? Perkataan mereka itu seperti kanker loh. Ini Paulus pada masa itu barangkali sudah ada sakit kanker ya, menjalar. Kalau kanker itu kan ganas, dia menjalar. Di ujung jarinya dia bisa menjalar semua. Akhirnya orangnya mati. Omongan-omongan kosong itu seperti kanker. Bahkan dalam konteks mereka itu juga adalah pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Saya tidak membahas pengajaran yang tidak benar dalam konteks pada masa itu. Karena dikatakan kebangkitan sudah dimulai. Bahkan kita meyakini kebangkitan itu nanti. Kita tidak bahas itu, tapi kita mau melihat ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Maka Paulus mendorong Timotius untuk berjaga, berjuang, menghindari yang tidak benar itu, supaya dia tetap memelihara pengajaran yang benar itu. Saudara-saudara, jika dalam gereja kita pengajaran yang tidak benar, siapa yang kita harapkan melakukan perbaikan? Tidakkah seharusnya generasi-generasi muda kita? Maka saya sangat rindu teman-teman yang sudah pasutri, yang sudah menikah. Saya sangat mendorong untuk menjadi sintua terlibat dalam pelayanan di gereja. Supaya apa? Ketika teman-teman yang basicnya secara PA induktifnya sudah baik, ketika menjadi sintua, terlibat sintua, akan bisa menjadi pengajar firman Tuhan yang baik. Saya pernah prihatin dengan khotbah, ya saya nggak usah sebutkan. Dia mengambil khotbah dari kitab Wahyu. Memang itu dan itu yang dijadwalkan dari gereja. Kemudian dia mengatakan 144.000 mana masuk surga. Dan berjuang kita asal paling tidak boy teras-teras di surga katanya. Saya agak prihatin, gimana maksud kawan ini ya? Ala 144.000 di surga. Dan berjuang mahita asal kita salah satu siang 144.000. Jadi paling tidak teras-teras di surga. Apa maksud kawan? Maaf, saya tidak sedang membahas itu lebih jauh. Tapi yang saya maksudkan, bagaimana ketika kita menjadi hadir, menjadi memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, yang biblical. Maka itu kata Paulus, engkau harus menghindari, makanya jangan banyak ngomong, belajarlah yang serius. Saya kadang berpikir, apakah kami masih orang-orang pembelajar ya? Saudara-saudara yang kekasih, saya beberapa kali sengaja memberikan treat di grup perkantas, di grup kita di perkantas. Mungkin ada yang menonton kita saat ini nggak ada di grup perkantas. Tapi sengaja saya memberikan beberapa treat di grup itu. Tujuan saya sebenarnya apa? Dengan ada treat itu, harapan di KTB kita akan membahas ini apa ya maksudnya. Di KTB kita akan diskusi ini kayak mana ya, mencoba mencari supaya kita agak keluar sedikit dari bahan-bahan PA yang udah terstruktur itu tiap minggu. Tapi mencoba mencari pembelajaran baru. Saya nggak tahu apakah kita mencoba mencarinya di KTB kita. Maka Paulus mengatakan, hindarilah omongan yang tidak perlu. Kalau orang-orang penyesat itu, saya akan skip ini beberapa ayat. Di sini Paulus mengatakan, nggak usah takut karena apa? Setiap orang, karena Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu yang penting. Jadi kalaupun mereka klaim-klaim, engkau tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena Tuhan yang akan tahu siapa kau sebenarnya. Supaya kau bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Jagalah kesucian hidupmu. Jangan seperti mereka yang gak jelas itu. Tapi bagi engkau, supaya engkau menjaga kesucian. Di sini ada analogi tentang perabotan dalam rumah tangga, tentang orang-orang yang akan dipakai bagi pekerjaan Allah. Jika engkau mau dipakai bagi maksud mulia kerajaan Allah, maka peliharalah hidupmu menjadi suci, dikuduskan, dipandang layak
dan untuk dipakai Tuhannya disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi bagian ini saudara-saudara yang kekasih, Paulus terus mendorong kepada Timotius. Ketika orang hidupnya tidak senonoh, maka engkau harus tetap memelihara kesucian hidupmu. Jadi kembali kepada bagaimana menghadapi faktor eksternal tadi, ayat 14, ingatlah dan pesankanlah. Ayat yang ke-15, usahakanlah. Ayat yang ke-16, hindarilah omongan-omongan yang tidak perlu. Bagian ayat 23, ketika tadi didorong supaya engkau dipakai Allah untuk maksud yang mulia, engkau harus menjaga hidupmu suci. Maka di dalam ayat 3, ayat 23, 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan. Jadi kalau tadi dikatakan, saya ulang lagi, ingatkanlah, pesankanlah, usahakanlah, hindarilah. Ayat 22, jauhilah nafsu orang muda. Ya, karena memang Timotius pada saat itu orangnya masih muda. Dia masih hidup bergaul dengan orang muda. Saya tidak menemukan catatan bahwa Timotius sudah menikah pada masa itu. Jadi bisa aja dia ya, namanya orang muda ya, dia pelayanan, tapi tentu dia masih bergaul dengan teman-teman usia sebayanya. Nggak mungkin juga dia nggak bergaul. Nah, sangat mungkin ketika dia bergaul dengan teman-teman sebayanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan kita kata karena pelayanan kita nggak bergaul lagi dengan masyarakat di sekitar. Kapan kita jadi berkat? Tapi Paulus mengingatkan, ketika engkau dalam pergaulan-pergaulanmu, ketika mereka hidup dalam pergaulan bebas, ketika mereka hidup tidak benar, engkau jauhilah semuanya itu. Nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi ketika Paulus mendorong Timotius untuk melawan pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu, supaya kesaksian hidup dia itu benar. Karena kadang repot teman-teman. Orang mau berjuang melayani, tapi ketika kesaksian hidupnya tidak benar, kacau kan? Pelayanan itu semua kali nol. Berkhotbah lah kau situ. Ngemsi lah kau situ, dapat tandanya kau. Ironis sekali teman-teman. Maka Paulus ingin Timotius jangan sampai ada celah bagi orang untuk menjatuhkanmu. Memang orang sifatnya mencari kelemahan, apalagi kau sempat ada kelemahan. Jangan sampai orang menemukan kelemahan itu, maka jauhilah semuanya itu. Setelah dijauhi tentang nafsu orang muda dan apa yang dikejar, selanjutnya 23, hindarilah juga soal-soal yang dicari-cari yang bodoh, yang tidak layak, yang kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Kan kasihan sekali Timotius itu sampai akhirnya terseret dalam pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Pertengkaran-pertengkaran yang akhirnya membuat hal-hal yang berguna tidak diciptakan lagi. Pertengkaran-pertengkaran yang membuat akhirnya berakhir kepada sakit hati, bukan malah memperkokoh persaudaraan, tapi akhirnya semakin tidak baik. Paulus mengingatkan, jauhilah, hindarilah itu semuanya. Hamba Tuhan jangan sampai bertengkar, harus ramah terhadap seorang. Ini saudara-saudara, teman-teman semuanya. Dan di penghujung pasal yang kedua, Paulus mengingatkan kembali, jangan sampai seorang anak Tuhan, jangan sampai seorang hamba Tuhan, jangan sampai orang yang percaya kepada Kristus lebih banyak ngomong, lebih pintar berdebat hal-hal yang tidak penting daripada kecakapan mengajar. Itu dia bilang di sini. Perhatikan ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Kalau bahasa orang Batak, nakol nama jadi. Tapi ketika disuruh katain ada yang gadang ya tusi be. Itu kira-kira di sini. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus cakap mengajar, harus bisa berbicara dengan baik. Terima kasih. Maaf. Jangan sampai seorang anak Tuhan lebih pintar mengomentari, lebih pintar mengomongin yang gak berguna, tapi ketika berbicara masalah pengajaran firman Tuhan udah gak connect lagi. Jangan sampai seperti itu. Itu yang dimaksudkan Paulus. Hei Timotius, jangan kau pintar merbadai, tapi ketika bagian mengajarkan firman Tuhan kau udah gak bisa lagi. Panggilan kita adalah mengajar firman Tuhan, bukan berbadai.
Itu yang disampaikan oleh Paulus. Mengajar firman Tuhan dengan lemah lembut. Saya kurang lemah lembut tadi ya. Agak kuat-kuat suaranya. Dapat menuntun orang yang suka melawan gitu ya. Barangkali seorang PKK juga sering gitu. Adiknya, mana dek? Gini pak. Bandel kau jewer lagi. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi bagian yang terakhir ini Paulus mengingatkan Timotius, jangan sampai engkau terjebak kepada perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Pada akhirnya kau lupa untuk mengajarkan firman Tuhan. Dengan berdebat itu, boro-boro kau bisa membawa dia bertobat kepada Tuhan. Jangan-jangan yang terjadi adalah sakit hati dan dia malah pergi. Tapi ketika engkau, itu yang dikatakan di sini, ketika engkau dengan cakap mengajar, dengan lemah lembut, menuntun orang yang mereka suka bandel melawan, bisa jadi ada karunia Tuhan yang memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, dituntun kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka bagian kita saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai kita mungkin bisa memenangkan perdebatan, tapi kita gagal memenangkan jiwa. Jangan sampai anak-anak Tuhan dalam perdebatan-perdebatan apologetisnya, dia bisa memenangkan perdebatan itu. Tapi setelah perdebatan itu, setelah menang apa? Anda mungkin merasa menang, Anda mungkin merasa, hei saya hebat. Tapi bagaimana dengan dia? Dia mungkin akan pergi dengan sakit hati, dia mungkin akan pergi dengan merasa kecewa karena dia gagal kalah dalam perdebatan itu. Tapi belum tentu membawa dia kembali kepada Tuhan. Belum tentu. Tapi ketika kita mengajarkan firman Tuhan dengan baik, ketika dia melawan, kita tuntun, kita ajari, dia mungkin akan kembali. Bisa bertobat, menyadari segala kesalahan-kesalahannya. Dan di sini dikatakan lepas dari jerat iblis. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saya mau mengambil apa yang kita bisa refleksikan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ini. Yang pertama, ketika dunia ini, bahkan ketika mungkin teman-teman sepelayanan kita sebelumnya, ketika orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang percaya mulai meninggalkan Injil, mulai meninggalkan imannya, mari kita tetap bertahan. Karena apa? Ada kekuatan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Itu di dalam pasal 2 yang pertama. Yang kedua, mari kita jangan pernah melupakan panggilan kita untuk mengajarkan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk memuridkan. Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita jangan pernah lupa panggilan kita. Dalam kesetiaan memegang pengajaran panggilan kita, kesinambungan Injil, ada 3 metafora tadi. Prajurit, olahragawan, dan juga petani. Dan pusat berita kita adalah Kristus. Dan yang selanjutnya, refleksi apa yang kita ambil? Dalam perjuangan kita melawan pengajaran-pengajaran, mari kita tetap ingat dan pesankan pengajaran kita. Dan mari kita hindari hal-hal yang bisa menjadi jerat bagi kita, yang bisa menjadi celah bagi kita, sehingga ketika kita memberitakan Injil, orang menolak kita. Yang terakhir, hindarilah perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Kita mungkin memenangkan perdebatan, tapi kita gagal memenangkan jiwa. Mari ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala dalam menerima pengajaran firman Tuhan, kita ajar mereka, dikatakan dengan lemah lembut. Kecakapan mengajar itu mencakup aspek kelemah lembutan, kesabaran menuntun orang, dan juga selanjutnya bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja di dalam diri dia untuk membawa dia kembali. Gak ada gunanya kita memenangkan perdebatan, tapi akhirnya kehilangan jiwa. Biarlah kita kiranya menjadi saksi-saksi iman, yang akan menjadi teladan iman dilihat oleh adik-adik kita. Kita sebagai alumni akan dilihat oleh adik-adik mahasiswa sebagai teladan iman. Kita sebagai alumni akan dilihat oleh adik-adik siswa yang kita bina sebagai teladan iman. Maka tadi yang dia ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1-3. The great of cloud of witnesses. Kita hidup diselubungi oleh awan-awan hidup kesaksian para pejuang-pejuang iman sebelum kita. Dan biarlah kita juga menjadi jejak-jejak iman yang akan dilihat oleh orang-orang setelah kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam berjuang memberitakan Injil.
Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Engkau telah menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami akan panggilan kami ya Tuhan. Ketika dunia ini semakin bengkok, ketika dunia ini semakin banyak meninggalkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang stand firm, berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan berjuang untuk memberitakannya. Berjuang memberitakannya dengan perjuangan tidak mementingkan diri sendiri, berjuang dengan keras dan disiplin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya, tujuan akhirnya dari semua pemberitaan ini adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami menginspirasi hidup kami lewat apa yang diteladankan oleh Paulus dalam firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengarkan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah kiranya roh Tuhan yang terus memateraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terpujilah Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saya serahkan pada MC. Sungguh indah firman Allah, dan mari kita responi firman Tuhan yang menjadi pemantik bagi kita dalam meresponi setiap panggilan kita untuk memberitakan Injil di sekitar kita. Kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 4, Bawalah Aku Yesus dekat ke salibku. Kerinduan Allah agar bumi ini penuh dengan kemuliaan-Nya, sehingga setiap kita
yang telah memperoleh keselamatan diingatkan kembali oleh Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, supaya penderitaan oleh Injil dan setia di dalam pelayanan merupakan bagian dalam hidup kita. Mari kita kembali mengambil komitmen di hadapan Allah. Kita percayakan kekuatan yang daripadanya untuk kita dalam menghadirkan shalom di dalam keluarga, gereja, di tempat kerja, bahkan di mana saja kita berada. Mari kita menyanyikan lagu "Kini Tibalah Saatnya Bersatu di Dalam Kasih-Nya" sebagai doa kita. Di akhir lagu ini saya persilakan kepada Bang Nandus untuk menutupnya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, pujian ini kiranya menjadi doa komitmen kami. Berjuang demi kasih-Mu Kristus, menyatakan kemuliaan Tuhan. Tak mudah ya Tuhan jalan yang harus kami jalani, tapi dengan kekuatan dan pertolongan yang dari Tuhan, kami akan mampu menjalaninya. Terima kasih untuk persekutuan alumni pada hari ini yang telah kami nikmati, dan bersyukur untuk puji-pujian penyembahan kami. Dan kami bersyukur Tuhan telah menyapa kami lewat firman-Mu. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani. Bahkan juga kami bersyukur untuk peralatan yang bisa berfungsi dengan baik yang telah kami pakai. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melanjutkan kepada aktivitas kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan terus memimpin dan menolong kami dalam semua kegiatan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang telah memimpin kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Dan mengakhiri seluruh ibadah kami dengan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Saya minta pelayan acara untuk di sini kita sama-sama menyapa teman-teman kita. Ya, halo teman-teman semuanya. Kami melayani hari ini. Uli sebagai pemusik, si Leni sebagai singer, Santina sebagai MC, dan saya membawakan firman Tuhan dan ada di sana
operator yang malu-malu, Daniel, dan juga Randy, dan juga Pita sebagai seksi konsumsi. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.